Kepada Bapak Ridwan Kamil kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mulyaman Hadad dari OJK beserta seluruh penentu masa depan Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan yang saya banggakan. Saya titip ya Pak, stabilitas. Saya ini jaga gawang Pak. Di atas ada pusaran, saya di bawah luar biasa menjaga stabilitas. Urusan impor daging sapi di atas heboh, saya di bawah keliling pasar mengamankan Pak. Jadi mohon diingat apapun keputusan-keputusan makro itu, kami yang jaga gawang ini menenangkan warganya luar biasa. Jadi kami juga mohon diberi banyak ilmu-ilmu agar bisa seimbang. Saya tidak ada presentasi khusus, nanti mungkin menyesuaikan saja sesuai poinnya. Yang pertama, saya mau membawa sisi optimisme dulu pada kita semua. Saya ini dosen ITB di bidang arsitek dan tata kota. Saya punya perusahaan, memang lebih dikenal sebagai arsiteknya dulu ketimbang dosennya. Dulu saya punya karyawan 70 Pak, punya kantor di 3 kota, di Jakarta, di Bandung, di Bali. 17 tahun sebelum jadi wali kota, saya bekerja di ekonomi global. Jadi saya ada 50 proyek di Tiongkok, di Timur Tengah, Amerika Latin, Amerika Utara, dan lain sebagainya. Jadi modal saya ke birokrasi itu 2. Satu, membawa kultur ilmiah, karena saya dosen. Jadi saya hobi survei Pak. Setiap keputusan saya banyak hasil survei. Saya membawa kultur profesionalisme, karena dulu saya entrepreneur, mimpin perusahaan. Dan saya juga membawa kultur proaktif, karena dulu sebagai entrepreneur saya harus banyak bicara di forum-forum internasional juga. Bandung ini kota ketiga terbesar se-Indonesia, kota metropolis independen paling dekat dengan Jakarta. Jadi apa yang terjadi di Jakarta pasti mengimbas ke Bandung yang paling cepat. Makanya isu kereta api super cepat ini, ya saya tunggu kabar terakhir aja, nggak banyak komentar. Komentar iya, takut nggak jadi, komentar enggak, ternyata balik lagi. Tapi intinya kami ini kota yang selalu terdampak oleh apapun Jakarta. Orang Jakarta itu hobi macet, kalau weekdays-nya di Jakarta, kalau weekend macetnya dibawa ke Bandung. Nah, karena kami kota ketiga terbesar, dan kami ini tidak punya sumber daya alam dan sumber daya energi Pak. Jadi dalam hati saya selalu bilang, Bandung ini kayak Singapura, harus punya cara kurang lebih mirip Singapura, yaitu human capital. Punya kegelisahan sebagai anak bangsa, karena 17 tahun saya di ekonomi global, saya kerja di perusahaan Amerika, di New York, di San Francisco, di Hong Kong. Ya, jadi ada di 3 perusahaan berbeda. Kalau saya tidak pulang ya mungkin sudah jadi CEO lah. Tapi saya ini orang Sunda yang homesick, jadi akhirnya memutuskan pulang, dan takdir Allah ya seperti hari ini, mungkin keputusan yang baik. Nah, kegelisahan saya itu begini Pak, saya ke Tiongkok semua buatan Tiongkok, taplaknya, kursinya, mejanya, segala. Saya ke Jepang, semua made in Japan. Saya ke Korea, semua sekarang made in Korea. Saya ke Jerman, semua made in Jerman. Pulang ke Indonesia,
nggak ada made in Indonesia. Yang ada paling yang suka diiklan, belilah balang-balang dalam negeri yang itu ya. Sisanya nggak ada yang kita banggakan. Sehingga saya khawatir Bapak Ibu, suatu hari kita bangsa besar tapi bangsa pengkonsumsi, bukan bangsa berinovasi atau pemroduksi. Itu kegelisahan. Jadi dalam teori ekonomi agrikultur, geser ke industri, geser ke informasi, sekarang ke ekonomi kreatif, kayak begitu ya. Kita melompat si ekonomi industri ini nggak selesai menurut saya. Tidak ada mobil nasional yang jadi, tidak ada HP buatan Indonesia yang jadi, tidak apa gitu yang industri itu, inovasi itu, ya kira-kira begitu. Sehingga ada yang bilang dari studi McKinsey yang selalu dikutip oleh orang-orang Indonesia, if you keep the economy beyond 5%, dia bilang by 2013 Indonesia become the 7th biggest economy. Enak membayangkannya gitu kan, keren kayaknya. And you keep that rate 2045, 100 tahun katanya kita the 3rd biggest economy. Waktu saya tawarkan konsep ini nggak ada yang ngerti. Nah, saya sebagai wali kota sering menghadapi situasi ini Pak. Saya mencoba melogikakan apa yang saya tahu di ekonomi global ke level lokal. Itu banyak orang nggak paham. Sehingga akhirnya saya one man show, terpaksa menggolkan suaranya nggak usah. Ya, kira-kira begitu. Jadi Pak, di Tiongkok saya mendesain namanya kota inovasi Teknopolis, ada 2-3. Di Singapura ada namanya Biopolis, fokus pada bioteknologi. Malaysia udah duluan dengan Cyberjaya, berdampingan dengan Putrajaya. Di Hong Kong ada Cyberport, ya gitu. Indonesia, negeri dengan 250 juta, tidak punya kota yang didesain khusus untuk melahirkan inovasi-inovasi. Tidak hanya industri, tapi juga inovasi kreativitas dan lain-lain. Makanya waktu developer 600 hektar ini datang ke saya, Pak Wali mau izin mau bikin perumahan, saya bilang nggak boleh. Kamu harus rubah perumahan 600 hektar ini menjadi kota baru. Apa itu ciri kota baru? Harus ada live, work, and play, kira begitu. Kamu ini hanya menghasilkan live, hanya cuma jadi wadah, tapi nggak ada nilai tambah. Akhirnya kita bikin namanya Bandung Teknopolis supaya ada komponen inovasinya. Di forum ini saya dengan bangga menyampaikan bulan depan saya tanda tangan MOU investasi 1 triliun dengan perusahaan Amerika namanya UTC. Dia bikin aerospace komponen di Bandung di sini. Disinilah saya merasa Indonesia itu maju kalau government-nya itu proaktif, ya kan begitu. Bukan pemerintah yang jaga warung Bapak Ibu yang selama ini berlaku di teman-teman kami di kepala daerah. Nah, ini kota barunya, dulu hanya perumahan, sekarang ada tempat kerja, ada tempat riset, ada tempat venue macam-macam. Disinilah nanti high speed train yang kereta cepat kalau memang jadi berakhir stasiunnya itu di sini. Sehingga ini betul-betul kota baru. Ibu bapak nanti datang langsung ke sini, tidak usah lewat Bandung Lama, ya, jadi nggak usah lewat Pasteur. Pulang kalau nggak ada urusan dengan Bandung Lama, pulang lagi ke Jakarta dengan high speed train atau tol, karena dibatasi jalan tol juga. Jadi kalau ditanya apakah saya senang ada kereta api super cepat gitu, karena banyak logika-logika ekonomi baru bisa saya lahirkan dengan konsep seperti ini. Ini dulu nggak ngerti Bu, jadi Pak, karena saya arsitek, saya mendesain begini di negeri orang, ya sebagai wali kota, ya saya bohir, ya saya juga arsiteknya, kira-kira gitu ya, dan menghemat biaya sedikit juga. Cukup Ran. Nah itu kegelisahan itu saya jawab dengan visi ini, mudah-mudahan dibantu oleh Bapak Ibu di dunia ekonomi keuangan, logika kota-kota baru berbasis daya kompetensi ini. Saya senang Pak Jokowi bilang harus ada 10 kalau tidak salah ya, kota-kota baru. Nah saya bilang ke Pak Presiden, Pak, Bandung udah siap, Bapak masih wacana, kami sudah tinggal pukul gong, kira-kira begitu ya. Nah mudah-mudahan tahun 2016 distrik pertama startup, kampung startup, di mana startup itu nanti gratis punya kantor,
Setelah 3 tahun baru dia bayar, setelah take off itu ada di situ. Kemudian kembali ke yang gambar produk ekonomi kreatif. Nah, kalau saya ditanya apa strength-nya Bandung, Bandung itu 55% UMKM, Bapak Ibu. Ya, jadi saya akan begitu aja. Saya akan membedakan dengan Jakarta kota korporasi dengan skala-skala besarnya. Bandung akan fokus pada ekonomi kreatif. Saya mempromosikan entrepreneurship. Saya bilang, kamu bikin usaha 12 orang aja karyawannya, pokoknya kecil-kecil tapi ejan, tapi gesit, kira-kira begitu. Tapi receh-receh ini Pak, kalau banyak kan luar biasa. Kalau tidak salah kan value ekonominya Facebook itu sebesar APBN Indonesia, ada yang bilang begitu. Jadi betapa si Mark Zuckerberg itu dengan logika ekonomi baru yang tidak pahami oleh rejim lama, tanda kutip, sebenarnya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, khususnya OJK di sini, kami punya kesulitan. Ini saya mau curhat, Pak. Kesulitannya begini, si anak-anak kreatif ini bisa mencipta, tidak bisa berbisnis, rata-rata. Jadi kreatif, Pak, tapi kere, makanya kere tapi aktif itu kreatif, singkatannya. Mereka nggak bisa bikin bisnis plan, mereka ini. Jadi rata-rata Pak, dari 100% yang idenya keren, itu rata-rata nggak take off. Mati, setahun mati, 2 tahun mati, nggak ada yang jadi brand panjang. Itu kegelisahan saya. Jadi sekarang saya lagi butuh advice dari siapapun, bagaimana ini rata-rata kelompok prototype Pak. Mereka bangga tapi rata-rata belum mature jadi bisnis. Nah kami tuh butuh advice begini. Maka sekarang saya kumpulin jadi Bandung Store. Kemana-mana, jadi sekarang saya sebagai government sedang bikin pokok produk kreatif Bandung namanya Little Bandung. Akan buka di Korea dulu akhir tahun. Saya buka lagi di Kuala Lumpur, Singapura dan seterusnya. Tapi dengan kuliner juga, jadi lantai bawahnya restoran, lantai atasnya toko jualan Bandung, the best of Bandung seperti ini. Apa yang terjadi? Kenapa mereka susah? Logika perbankan hari ini belum sematang negeri-negeri maju di mana ada angel investor, ada orang-orang mengambil resiko. Di sini masih susah. Sehingga perbankan ini lebih baik ngasih kredit ke peternak yang punya kambing, kasarnya begitu, ketimbang ke anak mahasiswa ITB yang punya ide tapi nggak punya equity. Itu masalah. Jadi saya yakin kalau Mark Zuckerberg itu sekolahnya di Indonesia, punya ide Facebook saat itu, pasti nggak akan jadi. Karena dia nawarin duit, gak ada yang mau ngasih duit. Mak, kamu punya apa? Saya punya apa-apa, tapi saya punya ide namanya sosial media Facebook. Kan, terus di mana? Apa jaminannya apa? Nggak ada gagasan. Jadi selama logika ini tidak matang, Bapak Ibu, saya tidak yakin Indonesia bisa mengejar negeri-negeri yang sudah paham dengan ekonomi baru itu, yaitu ekonomi gagasan. Yang kadang-kadang gagasan-gagasan itu tidak punya equity, tidak punya dasar untuk dijadikan pinjaman-pinjaman. Saya ini produk demokrasi. Saya waktu maju wali kota, saya nggak dianggap Bapak Ibu. Bukan masuk elit tadi. Saya bukan anggota partai, sampai saat ini saya belum berpartai Pak. Jadi kalau ada yang bilang saya kader partai G atau partai P, saya nyatakan belum Pak, lagi istiqoroh dulu. Saya bukan anggota partai, saya bukan birokrat incumbent yang biasanya karena megang kekuasaan punya jaringan. Saya juga bukan artis yang biasanya karena kebekenannya mudah untuk dijual. Saya hanya dosen, saya hanya profesional. Tapi saya punya investasi, yaitu saya dulu mendirikan organisasi-organisasi civil society. Saya keluarkan uang Pak dari kantor saya yang bisnisnya dolar juga alhamdulillah untuk menghimpun anak-anak kreatif di Bandung yang nggak bisa take off tadi Bu, yang bisa beride tapi saya kumpulin, saya jadikan organisasi saya sebagai payung hukum karena mereka rata-rata kreatif nggak punya legalitas. Jadi yang sekarang saya lagi rame di media itu orang orek-orek masa lalu yang sudah nggak ada apa-apa, tapi kan bagi lawan politik, kalau Pak Wali diperiksa itu jadi berita, jadi drama itu.
kira-kira hari ini situasinya begitu. Fitnah-fitnah itu begitu. Tapi saya I have nothing tulus Pak, ya. Saya nggak jadi wali kota juga. Amal saya buat negeri ini pintunya banyak insya Allah. Jadi saya bukan tipe yang gelisah kalau digoyang-goyang, karena mencari kebahagiaan dan memberi kebahagiaan pintunya insya Allah. Nah, karena saya terpilih, Bapak Ibu harus optimis. Artinya anak-anak muda sekarang banyak mereferensi ke saya. Saya punya Facebook, itu reachable-nya 20 juta per bulan. Makanya saya posting tiap hari. Saya punya Instagram 1,2 juta, saya punya Twitter 1,2 juta. Itulah cara saya berkomunikasi dengan generasi saya di zaman ini, yang jarang dilakukan oleh kepala daerah atau politikus yang lain. Dan saya tidak jaim, makanya di dalam sosial media saya juga saya apa adanya. Karena apa? Pak Jokowi memberikan pelajaran bahwa terjadi revolusi persepsi terhadap pemimpin. Dulu orang melihat pemimpin itu berjarak, jauh, protokoler, serba susah dijangkau. Pak Jokowi dan generasi kami mengubah itu. Pemimpin hari ini adalah pemimpin yang tidak ada bedanya dengan yang dipimpin, cuma lebih sibuk aja hidupnya. Makanya saya bersepeda tiap hari Pak, menyapa warga, ngerem dulu, ngobrol dulu, selfie dulu, biasa ya. Apalagi ibu-ibu, biasanya fans saya ibu-ibu. Tidak dalam rangka pencitraan, memang dulunya juga begitu. Dan saya nggak mau terbebani kalau jadi pejabat harus tiba-tiba selalu VIP, selalu berjarak, selalu protokoler dan seterusnya. Nah ternyata masyarakat sekarang bergeser Pak ekspektasinya terhadap personality pemimpin politik itu yang begitu. Makanya Bu Risma juga begitu dan lain-lain. Sehingga saya sedang memotivasi generasi saya dengan kalimat, kalau saya bisa, kamu juga bisa. Gimana Pak rutenya? Kalau mau ikut rute saya, investasi dulu, bikin organisasi sosial apa. Suatu hari kamu panen, kredibilitasnya kamu lakukan itu. Jadi artinya saya dinasihati oleh seorang profesor di Harvard Pak, waktu saya ke Amerika, Mr. Mayer, dia bilang begini, there are two ways to make Indonesia great, dia bilang. Number one, you have a super president yang luar biasa, or dia bilang, you have united mayors like you, do something great together, gitu. Jadi dia bilang katakanlah presidennya biasa-biasa aja, tapi kalau wali kota bupatinya kompak Bapak Ibu, ini Indonesia bisa juara karena daerahnya bergerak. Nah saya lagi semangat karena kapasitasnya, saya sekarang lagi berpolitik mengkompakkan wali kota, tapi dalam rangka menyamakan visi. Saya ini sekarang ketua wali kota di Jawa, di bawah kepemimpinan saya hari ini ada 25 wali kota yang sering komunikasi bareng. Akhirnya kami keluar 3 agenda. 1 smart city, ya, memanage kota dengan cara lebih baik. 2 ekonomi kreatif. 3 kota HAM, hak asasi manusia. Jadi ada yang fundamental, ada yang futuristik, gitu ya, ada yang in the middle. Tiang lampu, aspal, bangku jalan, dia bilang begitu. Si kotanya bayar 25 tahun. Sehingga dia bilang ada 3 benefit kenapa Inggris sekarang rada kuat ekonominya. Karena dibiayain swasta, berarti ekonomi kan turun Pak, gelontorin uang, investasi. Pekerjaan bergerak. 2, perubahan cepat. 3, cash flow kota terjaga. Nah saya sekarang di Indonesia Bapak Ibu, itu membelanjakan APBD itu konvensional Pak. Punya uang 100, saya belanja 100. Tunggu lagi tahun depan dapat duit 100, belanja lagi 100. Tunggu tahun ketiga, gitu Pak. Sehingga tiap tahun saya hanya sanggup bangun 2 sekolah, 5 puskesmas, 10 km ngaspal jalan, lampu 2000 titik. CCTV saya butuh 4000, sanggupnya 100. Kenapa Pak Wali nggak semuanya? Ada duit, tunggu tahun depan dianggarin lagi, berdebat dulu sama DPR. Aduh, saya teh, ya. 5 tahun saya jadi wali kota, sehebat-hebatnya saya, mimpinya nggak sampai Pak. Maka akhirnya saya bertekad, di 3 bulan tahun ini saya akan memperjuangkan
yang namanya alternative financing to city financing to city development, kira-kira begitu. Saya mau minta izin ke Presiden, minta izin ke Menteri Keuangan, ke Bappenas, ke Bapak Ibu, izinkan kami di daerah menggunakan PPP ini. Saya APBD 6 triliun, 3 triliunnya habis buat biaya ke dalam. Saya hanya punya uang 3 triliun untuk membangun semuanya. Kali 5 tahun saya hanya 15 triliun kemampuan saya. Nah, saya sedang mengeksersis itu. Dulu ada yang bilang, Pak boleh PPP tapi hanya untuk yang revenue based project seperti transportasi yang ada duitnya, atau saya kemarin PPP juga udah mesin parkir ada duitnya. Tapi di Inggris taman yang nggak ada duitnya PPP juga. Oke. Jadi akhirnya tahun depan saya mau ngetes, saya butuh taman dengan 200 miliar, semua taman di Bandung yang cuman saya cicil 5 per tahun bisa 100-nya selesai dengan tema macam-macam. Saya mau PPP cable car juga sebagai public transport Bandung yang sekarang sedang saya cari. Nah, yang jadi kegelisahan, mudah-mudahan tidak ada hambatan regulasi di pusat, kira-kira begitu. Itulah 3 bulan saya mau lobby Bappenas, bantu kami Pak. Kalau tidak lolos Pak PPP konsep ini, jangan harap Indonesia hebat dari kacamata kami di daerah. Kami 500 kota kabupaten, cara belanjanya konvensional. Ada satu kota sahabat saya Pak, 70% habis buat gaji PNS, 30% buat sisanya, nggak akan nyampe sampai 20 tahun juga kota itu akan gitu-gitu aja hanya buat menyambung hidup, tidak ada inovasi, tidak ada pergerakan. Nah ini saya mohon dukungan dalam 3 bulan kalau bisa didukung public private partnership, tidak hanya revenue based tapi non revenue based. Saya punya keyakinan dalam 15 tahun itu Indonesia akan luar biasa. Bandung saja Pak butuhnya 80 triliun. Ketika bikin aja medianya 40 triliun lah ya. Kalikan 500 kota kan itu kebutuhan daerah segitu Pak besarnya. Dan sekarang saya didatangi, mohon izin ya, investor dari Korea, kemarin rapat dengan investor dari Malaysia, semua tertarik. Tinggal saya mau kunci dan pertanyaan mereka semua sama. Hey Mr. Mayor, how you secure our interest? What happen if you no longer mayor? Dengan gitu-gitu ya. Akhirnya oke, saya harus ke fundamental yaitu proteksi dari regulasi. Itu perspektif dari daerah Pak. Kemudian juga saya melakukan reformasi banyak hal. Dulu pelayanan publik kita rapotnya merah, ya. Sekarang rapotnya sudah hijau. Dulu lelet, sekarang cepat. Dan yang paling saya bahagia adalah kinerja birokrasi kami. 2 tahun lalu nilainya terendah dari di Indonesia, 48 cc ya. Sekarang dibisiki Pak Menteri PAN bahwa Desember nilainya A. A itu terbaik, nilainya 80. Insya Allah di Indonesia hanya Yogyakarta dan Bandung yang kinerja birokrasinya A. A itu diukur dari pakai rapotnya itu namanya SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Very kompleks ya, tapi kira-kira begitu. Nah ini membuktikan bahwa hidup ini bisa berubah. Dari hitam menjadi putih, dari tidak jelas menjadi jelas. Itu semangat saya hari ini, seperti itu. Di Bandung saya juga banyak reformasi, ada sekitar 20-an, salah satunya izin sudah online. Ya, jadi di Bandung izin daftar online, bayar izin pakai online juga. Kemudian dokumen izin dikirim ke rumah. Jadi saya memutus pertemuan antara customer dengan petugas. Kemudian saya peduli ekonomi mikro. Nah ini saya mohon izin Bapak Ibu, saya kemarin punya ide besar kepentok OJK. Ya, saya mau curhat sebentar. Jadi gini, PKL, pedagang kecil di Bandung banyak terjerat rentenir.
Dan entah kenapa rentenir di Bandung ini dari etnisitas tertentu kira-kira begitu ya. Ada jaminan harus ini harus itu. Si geng ini cuma nunjuk bapak punya lapak mana ini pasti dagang di sini ya. Besoknya langsung cair Pak. Walaupun bunganya per bulan bisa 15%, 20%. Sehingga ada kekosongan di sektor real kami ini yang karena keribetan prosedur Bapak Ibu menyebabkan tidak populer gitu. Endingnya, nah di kelompok ekonomi mikro ini kemudahan proses ternyata lebih disukai. Jadi kasarnya lebih baik saya bayar bunga tinggi ketimbang saya diribetin prosedur. Itulah kenapa rentenir menang. Maka saya luncurkan kredit namanya tadinya kredit melati. Karena orang Bandung, Bapak Ibu, orang Bandung itu kalau bikin program harus pakai singkatan. Jadi melati itu singkatan melawan rentenir. Di Bandung kalau bikin klub Pak, jangan klub yang panjang-panjang, nama klubnya pasti singkatan. Pak Wali saya mau lapor punya klub sepeda namanya Matador, keren. Singkatan juga, manggil tanjakan didorong. Nah, jadi klub sepeda yang terima turun gak terima naik downhill. Kemarin saya ada acara culinary night, ibu-ibu di sebuah kampung juga sama kreatif menampilkan karya. Pak Wali kenalkan rombongan kami band ibu-ibu Rojali, singkatan juga rombongan janda liar. Jadi kebiasaan kultur itu waktu saya luncurkan program mikrokredit ya saya juga pakai singkatan. Makanya bis wisata juga Bandros, enak diucapkan, disingkatnya Bandung Tour on Bus gitu, Melati Merawan Rentenir. Nah ini mah kultur kami. Nah si kredit Melati ini saya gelontorkan 72 miliar Pak. Saya bingung, saya titip ke siapa? Untungnya kami punya BPR. Ya. Pas saya bilang ke BPR, titip uang ini buat ekonomi, buat rakyat saya, lawan itu rentenir. Sampai saya bilang, kamu harus mobile marketing kayak rentenir. Jangan paksa warga saya ke kantor BPR. BPR yang ke lapak-lapak seperti rentenir aja, pokoknya head to head aja. Bedanya kita bunganya tidak sebesar itu, kira begitu. Nah sekarang tadinya saya berharap boleh nggak ada peraturan nggak pakai bunga, kira begitu. Karena sebagai negara saya nggak butuh profit. Waktu menolong rakyat saya, kan logika saya sederhana. Tapi katanya kata OJK nggak boleh Pak Wali, tetap harus ada minimum apa, sehingga tetap harus ada suku bunga sampai 8% minimal atau apalah, atau maksimal kira begitu. Jadi akhirnya kredit Melati saya tetap berbunga, padahal kami dengan DPR-nya sudah sepakat, kami tidak butuh sebenarnya begitu. Ya. Nah ini kami minta tolong apakah ada regulasi yang membuat kami di daerah bisa menolong rakyat kami sendiri secara mikro, tapi terlepas dari regulasi itu, karena tujuan kami menolong mereka itu, kira begitu. Kedua, waktu kami mau bikin tanpa jaminan kayak rentenir nggak bisa juga. Menurut aturan OJK-nya katanya tetap harus ada, atau BI harus ada jaminan. Nah ternyata jaminan inilah Pak yang membuat daya serap kredit Melati kami tidak sebesar yang saya harapkan. Makanya kalah lagi oleh rentenir itu. Jadi inovasinya harus diregulasi. Kami ada kapasitas fiskal membantu, kami ada niat mulia melawan rentenir. Pas mau digelontorkan ada syarat-syarat regulasi yang kami nggak bisa tempuh. Akibatnya akibatnya kurang nendang lah kira-kira begitu ya. Sehingga akhirnya 8% ini saya sebut ke warga saya, ini bukan bunga, ini uang administrasi kayak gitu. Tapi sebenarnya sama aja, cuman bahasanya itu tadinya itu. Nah ini kurang lebih curhatan saya begitu ya Bapak Ibu, visi-visi. Jadi dari skala ekonomi global ada Bandung Teknopolis kami persiapkan, proaktif government saya praktekkan. Tapi di level mikro, masalah impor daging sapi yang bermasalah itu saya ikut kena korbannya juga.
Nah, mudah-mudahan dengan perspektif dari kami di Bandung, mewakili teman-teman saya, para kepala daerah di seluruh Indonesia, tolong kami dibantu. Kami punya visi, kami punya program-program yang sebenarnya kalau dengan inovasi regulasi, selama itu aman, harusnya ekonomi negeri ini bisa kita akselerasi dengan jauh lebih cepat. Terakhir, sebelum saya tutup, saya dulu punya pandangan bahwa orang Indonesia kerjanya pas-pasan. Itu persepsi global terhadap Indonesia begitu, Pak. Kerjanya itu pas-pasan. Saya punya teman kerja di korporasi Jepang di Jakarta, di Jalan Sudirman. Bosnya orang Jepang, manajernya orang Singapura, dan ada orang Indonesia, karyawannya orang Indonesia. Apa yang terjadi? Orang Indonesia kalau pulang on time jam 5. Singapura lembur-lembur dikit jam 7, si Jepang selalu jam 11 malam. Paginya, si Jepang udah jam 7 pagi udah nongkrong di kantor, Indonesia on time, kadang telat dikit. Jadi dari etos kerja saja, sudah tahu siapa bangsa yang menang, bangsa yang tertinggal. Tapi etos itu berubah waktu saya KA Pak, bulan April kemarin. Diberi waktu oleh Pak Presiden hanya 2 bulan membereskan 20 proyek. Saya stres, Pak. Saya bilang kalau Bapak nggak keluarkan Perpres melindungi saya untuk tidak pakai lelang tunjuk ini, nggak akan kejar itu program itu. Karena zaman dulu Pak, persiapan KA itu setahun, saya hanya 2 bulan. Akhirnya dikasih Perpres perlindungan, dilindungi BPKP oleh kejaksaan, akhirnya saya siap dengan instrumen itu. Ternyata orang Indonesia bisa kerja cepat di KA itu. Jadi kesimpulannya apa? Orang Indonesia bisa kerja cepat kalau kepepet. Itu betul, Pak. Jadi saya lagi mikir sekarang dalam sisa waktu saya ingin bikin suasana kepepet yang permanen. The sense of urgency every day gitu. Kelihatannya kalau itu ada, ini negeri ini geraknya cepat, Bu. Ada deadline, ada urgensi, karena KA membuktikan bisa dan rapih dan beres, perfect gitu, nggak ada masalah. Jadi kedua, kerjaan 2 tahun bisa dikompres 2 bulan karena ada inovasi regulasi. Tadi Pak Presiden ngeluarin Perpres. Hikmah itu menunjukkan bahwa yang memperlambat bangsa ini adalah aturan yang dibikin kita sendiri. Kita ini ingin prudent, ingin hati-hati, tapi di sisi lain ada korban, yaitu speed. Padahal masalah kita dengan masalah Korea kan mirip-mirip dengan Jepang gitu. Nah ini terlalu general ya, tapi ini pertanyaan filosofis, Pak. Saya merasa yang memperlambat kita sendiri adalah aturan-aturan yang kita bikin sendiri. Dan kultur birokrasi kami adalah kultur proses, bukan hasil. Yang penting proses benar, masalah hasilnya dapat atau tidak, perfect atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting kami menyerap anggaran, bukan kebermanfaatan begitu. Saya tidak mau kreatif, Pak Wali. Kenapa? Kreatif tidak kreatif gajinya sama. Ngapain saya kreatif? Tuh, ada percakapan seperti itu. Tidak ada. Akhirnya saya rubah sekarang ada reward punishment. Begitu. Birokrasi itu tidak kreatif karena dia masalahnya akuntabilitas menurut survei. Jadi kalau Bapak punya ide, Bapak akan dicari dan bertanggung jawab terhadap idenya itu. Kan kaget, daripada saya bertanggung jawab, ini nggak punya ide, kan begitu. Begitu gajinya sama dengan yang nggak punya ide. Kalikan jutaan orang berpikir yang sama, itulah kenapa tidak ada the culture of innovation di birokrasi. Nah, saya menemukan hikmah-hikmah yang saya ceritakan di panggung ini selama 2 tahun. Minggu ini saya genap 2 tahun jadi wali kota. Belajar banyak, Pak, nyemplung ke dunia leadership ini, dari dunia profesional, dunia akademis, dan biasa. Banyak gangguan, tapi insya Allah karena niat saya mengabdi ke tanah kelahiran, mudah-mudahan banyak perubahan. Saya kira itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu yang berada di helikopter view, sumbangan pemikiran dari Worms view ya, perspektif mata cacing, sehingga kalau kita sinkron, mudah-mudahan Indonesia hebat bisa datang lebih cepat. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum.